Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada hari Kamis kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan proses pembahasan KBM daring atau online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi dengan judul tema yaitu Al-I'rab wal Bina. Dan sekarang insya Allah materi kita di halaman 26 sebagaimana di kitab PDF yang Ustadz gunakan, yaitu Anwa'ul I'rab, ya, macam-macam i'rab. Setelah kita mempelajari kemarin apa itu i'rab, pengertiannya, contohnya, kemudian poin-poin penting terkait dengan al-i'rab, sekarang kita mempelajari bersama yaitu anwa'ul i'rab, ya, macam-macam atau bagian-bagian al-i'rab. Ini tulisannya al-i'rab khotok ya, bukan ghain tapi ain, al-anwa'ul i'rab, di kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Nanti silahkan kalian buka kitabnya dan mohon disimak dari awal sampai akhir ya, dengan seksama dan dengan sebaik mungkin. Nabda. Qala al-musannifu rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Walil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazbu wala khafdha fiha. Di sini poin yang ingin disampaikan oleh al-musannif pengarang kitab rahimahullahu taala, wa aqsamu arba'ah. I'rab itu jenisnya itu macam-macamnya, bagiannya ada 4. Apa saja? Yang pertama itu raf'un, yang kedua itu nasbun, yang ketiga itu khafdun, yang keempat itu jazmun. Kata-kata raf'un, nasbun, khafdun, jazmun itu istilah dalam ilmu i'rab. Mungkin tidak bisa atau tidak bisa kita temukan padanan kata istilah dalam bahasa Indonesia, karena ini terkait dengan ilmu gramatikal, tata bahasa, susunan bahasa, bahasa Arab ya. Jadi istilahnya ya seperti ini. Nanti akan kita pelajari pengertiannya sebagaimana yang terdapat di dalam syarah ya. Falil asma'i min dzalika, dan untuk isim-isim tanda i'rabnya itu diantaranya ada 3. Ar-raf'u, rafa, wan nasbu, nasab, wal khafdu, khafad, wala jazma fiha. Tidak ada untuk tanda i'rab isim itu jazm, tidak ada. Walil af'ali min dzalika, adapun untuk kata kerja, untuk fi'il, ar-raf'u, rafa, wan nasbu, nasab, wa jazmu, jazm, wala khafdha fiha. Untuk kata kerja tidak ada khafad tetapi ada jazm. Adapun untuk asma, isim, kata benda itu justru adanya rafa, nasab, khafad, yang tidak ada adalah jazm. Jadi beda ya bagian i'rab antara isim dengan fi'il ya. Maka sering Ustadz sampaikan, setiap kali materi pelajaran nahwu ini saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain dari awal mula kita belajar materi yang pertama di kitab ini. Maka mohon jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai ditinggalkan materi-materi pertama yang pernah kita pelajari bersama. Karena nanti kalau kita lupa, kemudian kita ketinggalan, nanti kesulitan. Kita tidak bisa mengikuti dengan baik ya. Asyarah, penjelasan. Ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rab syara'a fi bayani anwa'ihi. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, setelah pengarang kitab ini menyebutkan pengertian definisi apa itu i'rab, beliau rahimahullah taala mulai masuk ke penjelasan tentang macam-macam i'rab tersebut. Wahya arba'atu anwa, dan itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama itu ar-rafa' wa alamatul asliyah ad-dhammah. Rafa dan tanda aslinya itu adalah dhammah. Seperti ini tandanya ya, dhammah. Dulu Ustadz sering mengatakan dhammah itu u. Kalau dhammah tanwin un. Tandanya seperti ini yang dhammah saja, u. Asani, tanda yang kedua an-nasab. Bagaimana bentuknya? Wa alamatuhu al-asliyah al-fathah, a. An-nasab dan alamah tanda aslinya itu adalah bentuknya fathah, a. As-salisu, yang ketiga al-khafdu.
Bagaimana bentuknya? Wa alamatul asliyah al-kasroh I. Yang ketiga adalah al-khafad atau bahasa lainnya, nama lainnya al-jar. Tapi di sini populernya menggunakan sebutan al-khafad. Alamat aslinya adalah al-kasroh I. Ar-rabi yang keempat yaitu al-jazm. Nama lainnya adalah as-sukun. Wa alamatul asliyah as-sukun. Tandanya seperti ini. Nah, itu semua 4 nama ini ar-rafa dengan alama asliyahnya, an-nasab dengan alama asliyahnya, al-khafad dengan alama asliyahnya, wal jazm dengan alama asliyahnya itu adalah macam-macam atau bagian-bagian dari yang namanya i'rab. Semuanya masuk di asma atau isim, nama atau kata benda, dan masuk di al-fi'il atau kata kerja. Tapi nanti berbeda sifatnya. Ada yang rafa, nasab, khafad saja, ada yang rafa, nasab sama jazm. Sebagaimana tadi yang kita bahas di bagian ini. Walil asma'i min dzalik, walil af'ali min dzalik itu. Walikulli wahidin min dzil alamat al-asliyah mawadhi, dan setiap dari tanda-tanda asli tersebut memiliki apa? Tempat atau memiliki kedudukan. Fa ammal dhammatu, adapun dhamma, fatakunu alamatan li raf'i fil ism. Dia menjadi sebuah tanda rafa pada bagian isim, ya. Walil fi'lil mudhari, dan juga fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh di firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu. Ayat yakhluqullahu, Allah menciptakan. Fa yakhluqu, kata atau fi'il yakhluqu, fi'lun mudhari adalah fi'il mudhari marfu' dibaca rafa li tajarrutihi anin nasib wal jazim, karena dia terlepas dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih ini. Ini tandanya kalau tadi kita belajarnya dengan sebutan alamatul asliyah, ya. Tapi di sini setelah i'rab di kitab disebutkan wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah ala akhiri. Apa itu? Yakhluqu, bisa kita lafadzkan, bisa kita lihat. Wa lafdzul jalalah ismun marfu' li'annahu fa'il. I'rabnya adalah yakhluqu Allahu. Allahu di sini sebutannya lafdzul jalalah. I'rabnya ismun marfu', isim yang dibaca rafa'. Rafa' itu apa? Dhammah. Li'annahu fa'il, karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya apa? Allahu, hu, di akhir kata ini hu dhammah, berarti al-dhammatu dhahirah. Kenapa dhahirah? Tampak, terlihat, dan bisa dilafadzkan. Yang kedua, kategori yang kedua, wa amal fathah, adapun fathah, fatakunu alamatan lin nasab, dia menjadi tanda untuk nasab fil ism, di isim kata benda atau nama, wal fi'lil mudhari, dan juga fi'il mudhari. Nahwu qouli ta'ala, seperti contohnya di firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha. Fa nu'jiza, itu nu'jiza ini adalah fi'il mudhari di sini, fi'lun mudhari mansub dibaca nasab. Kenapa? Lidukhuli hurufin nasbi alaih, karena masuknya huruf yang menasabkan, wa huwa huruf lan. Wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya yaitu al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Mana itu? Lan nu'jiza, aslinya nu'jizu. Karena masuk tanda harf lan ini, dia tugasnya adalah menasabkan kata terakhir dari fi'il menjadi nu'jiza. Maka alamat nasabnya adalah fathah dhahirah ala akhirih. Wal fa'il, fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban. Ya, dhamir mustatir, dhamir kata ganti yang tidak terlihat, wajib. Apa itu? Nu'jiza, nun. Ayat ini mengisahkan tentang apa? Perkataan para bangsa jin, lan nu'jizallaha. Wa lafdzul jalalah, adapun lafdzul jalalah Allah di sini ismun mansub, dia adalah isim mansub. Kenapa mansub? Alat ta'zim, karena kita memuliakan nama Allah ini lafdzul jalalah. Wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah, Allah. Nah, maka tandanya karena dia nasab adalah fathah dhahirah. Kategori ketiga, wa amal kasrah fahiya alamatun lil khafad. Kasrah ini sebagai tanda khafad. Khafad itu nama lainnya jar. Wa yahtasul khafdu bil ism. Nah, di sini tolong digarisbawahi, khafad di sini hanya
terdapat di isim, bisa ditemukan di isim. Nahwu qaulihi ta'ala amanna billahi. Falafdul jalalah billahi ismun majrur. Nah, ingat khafat itu nama lainnya adalah jar. Ismun majrur, isim yang dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Lidukhuli harfil jari alaih, karena dipengaruhi oleh masuknya huruf jar di sana, yaitu apa? Alba. Aslinya Allahu, tapi di sini ada bi-nya. Billahi menjadi Allahi. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya yaitu kasroh fi akhiri. Terlihat jelas ya. Billahi, huruf hi di lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori berikutnya yang terakhir wa amma sukun, seperti tadi yang Ustaz sampaikan. Al jazm itu nama lainnya adalah sukun. Fahuwa alamatun lil jazm. Sukun ini sebagai tanda alamah jazm. Wa yahtasul jazmu bil fi'lil mudhari. Dan jazm ini hanya didapati khusus di fi'il mudhari. Nahwu qauli ta'ala, misalnya di contohnya di firman Allah Ta'ala, lam yalid walam yulad. Fakulun min yalid wa yulad. Setiap dari kata yalid wa yulad fi'lun mudhari majzum, dia disebut dengan kedudukannya fi'il mudhari majzum yang dibaca sukun. Kenapa dibaca majzum sukun? Lidukhuli harfil jazmi alaih, karena adanya faktor pengaruh yang menjadikannya dibaca jazm, yaitu adanya harf lam. Lam ini yang menyebabkan lam yalid, kata atau isim, kata benda berikutnya bagian akhir itu dibaca sukun. Aslinya yalid, yalidu wa yuladu. Karena masuknya lam di sini, dua lam menjadi lam yalid wa lam yulad. Wa alamatu jazmi as-sukun. Tanda dari jazm ini adalah as-sukun. Ada semacam diagram ya seperti ini. Khafat, rafa, nasab, kemudian jazm. Jazm karena apa? Sukun. Khafat itu kasrah, nasab itu fathah, rafa itu dhammah. Wa hasilu ma sabaq, hasil dari yang kita pelajari, kita baca di atas adalah anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al. Tanda rafa, dhammah, nasab, fathah itu mushtarakun, dapat diketahui sama-sama bergabung di fil asma, di nama atau kata benda, wal af'al, dan kata-kata kata kerja. Adapun wa annal khafdha, khafd itu khosun bil asma, khusus di kata benda saja. Wal jazm, dan jazm itu khusus khosun bil af'al, khusus didapati di kata kerja atau fi'il saja. Jadi yang sering terdapat di isim atau kata kerja itu rafa dan nasab. Kemudian khafd atau majrur atau jar itu khusus di asma, kata benda atau nama, dan jazm sukun itu khusus di fi'il atau kata kerja. Ya, kurang lebih pembahasannya seperti itu. Di sini ada tamarin ya, ada latihan atau tugas, nanti silahkan kalian kerjakan sebisanya, disempurnakan ya, tolong disempurnakan. Istakhrij, keluarkanlah al asma al mu'rabah, nama-nama kata benda yang mu'rab, wal asma al mabniyah, dan kata benda yang mabni. Ingat, mu'rab apa sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan panjang lebar, dan mabni apa sudah kita jelaskan, sudah kita bahas panjang lebar. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fal ya'budu rabb hadzal bait, dan sembahlah kalian wahai orang-orang Quraisy rabb hadzal bait, Rabb, Tuhan dari Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah yang memberikan makan mereka dari rasa lapar dan memberikan ketentraman, keamanan kepada mereka dari rasa takut. Ini surat Li'ila fi Quraisy ya. Kalian tolong nanti dikeluarkan, dipahami dulu ayat ini, dikeluarkan mana yang isim mu'rabah, mana yang isim mabni. Contoh di sini robba, ad-dhamir, al-waw, al-jamaah, min falyabudu. Kenapa dia dibaca robba? Karena sebelumnya falyabudu. Robba di sini bisa robu, robba, robi. Kemudian mabninya adalah dhamir, al-waw, wawul jamaah, min falyabudu. Kemudian yang kedua, mu'rabah mabniyah kalimat qaum. Kata qaum di sini apakah dia mu'rab, apakah dia mabni? Di firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Nah, ingat
qaumun min qaumin ma'a bayani sabab, dengan menyebutkan sebabnya. Silahkan dijawab, qaum di sini apakah dia mu'rab atau dia mabniyah. Kasih penjelasan. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Kemudian yang ketiga sama ya. Mu'rabah mabniyah kalimat alladzi ya, alladzi ini apakah dia mu'rab atau mabni? Dalam firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Apa yang disebab, dengan menyebutkan sebabnya. Kenapa alladzi ini kalau mu'rab kenapa? Kalau mabni kenapa? Itu di jawaban. Boleh dijawab dengan dua bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau hanya bahasa Arab saja kalau kalian paham. Ingat, tolong disempurnakan, dikerjakan semampunya dan sebisanya, tidak perlu dikumpulkan. Insya Allah akan kita bahas bersama. Tapi jangan sampai menunggu pembahasan Ustadz, nanti kalian tidak bisa mendalami materi secara mandiri ya. Harus setelah materi selesai disampaikan, dijelaskan, ada latihan, tolong dikerjakan sebisanya dan jangan dikosongi. Dan tolong penjelasannya itu disimak dari awal sampai akhir. Karena kalau kita lepas, tidak ngikuti satu materi, nanti akan kesulitan sekali di materi-materi berikutnya. Seperti itu. Mohon nanti disimak dengan baik ya arahannya, kemudian penjelasannya. Saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.